Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah yang pertama, kisah Zaid bin Kharijah radhiyallahu anhu berbicara setelah mati. Jadi kisah Zaid bin Kharijah radhiyallahu anhu berbicara setelah mati. Diriwayatkan Imam Baihaqi beserta sanadnya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Zaid bin Kharijah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang kemudian berafiliasi dengan kabilah Bani Haris dan Khazraj meninggal dunia pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jenazahnya dikafani dengan kain, lalu orang-orang mendengar gejolak di dadanya. Udah dikafani tapi dadanya ini bergejolak. Nah, jadi bergerak-gerak ya mungkin. Kemudian jenazah Zaid berbicara. Jenazah Zaid berbicara. Apa bicaranya? Ahmad, Ahmad. Ya, namanya ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, maksudnya adalah nama Muhammad. Ahmad, Ahmad itu ada di dalam kitab terdahulu. Benar, benar. Benarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lemah dalam urusan pribadinya, namun kuat dalam urusan agama Allah. Ini juga ada di dalam kitab-kitab terdahulu, kata jenazah tadi. Benar-benar pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kuat dan terpercaya. Ini pun ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Benar-benar pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menapaki jalan para pendahulunya. 4 tahun telah berlalu dan kini masih tersisa 2 tahun lagi tanpa huru-hara. Kemudian akan datang masa-masa penuh huru-hara. Yang kuat akan makan yang lemah. Dan kiamat pun akan segera tiba. Akan datang kepada kalian berita tentang tentara-tentara kalian. Juga tentang sumur Aris dan misteri apakah di balik sumur Aris. Yahya bin Sa'id yang meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab berkata, kemudian setelah itu seorang laki-laki dari kabilah Bani Khatmah meninggal. Jenazahnya pun dikafani dengan kain. Kemudian terdengar gemuruh di dalam dadanya dengan disertai getaran. Kemudian jenazah itu berbicara, sesungguhnya orang dari kabilah Bani Haris bin Khazraj benar. Ia berkata benar. Diriwayatkan pula berita sanadnya oleh Imam Baihaqi dari Al-Hakim yang menyebutkan riwayat tersebut dengan sanadnya. Imam Baihaqi berkata bahwa sanad ini sahih dan terdapat riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Diriwayatkan pula berita sanadnya oleh Imam At-Tabrani dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berkata, ketika Zaid bin Kharijah radhiyallahu anhu berjalan kaki di salah satu jalan di kota Madinah pada waktu antara zuhur dan asar. Tiba-tiba ia terjatuh dan meninggal dunia. Lalu jenazahnya dikotong ke tempat keluarganya dan dikafani dengan sepasang pakaian, yaitu atasan dan bawahan, serta sehelai kain. Lalu pada waktu antara maghrib dan isya berkumpullah beberapa wanita Ansor. Mereka menjerit-jerit keras di sekitarnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari balik kain. Diamlah, diamlah kalian, wahai manusia, sebanyak 2 kali. Lalu kain yang menutupi muka dan dadanya tersingkap. Maka jenazah Zaid berkata, Muhammad SAW adalah utusan Allah, sang nabi yang buta huruf dan penutup para nabi. Hal ini terdapat di dalam kitab suci. Kemudian keluar pula ucapan dari lisannya, benarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah SAW yang kuat dan terpercaya. Ia lemah badannya namun kuat dalam urusan agamanya.
Hal ini disebutkan juga di dalam kitab-kitab terdahulu. Kemudian keluar pula ucapan dari lisannya, benar-benarlah sebanyak 3 kali. Dan yang di tengah adalah seorang hamba Allah, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yang tidak takut terhadap celaan orang dalam menegakkan agama Allah. Ia mencegah manusia agar jangan sampai yang kuat memakan yang lemah. Hal ini disebutkan pula di dalam kitab-kitab terdahulu. Kemudian keluar lagi ucapan dari lisannya, benar-benarlah. Lalu ia berkata, Utsman Amirul Mukminin menyayangi orang-orang yang beriman. Telah berlalu 2 tahun dan masih tersisa 4 tahun tanpa huru-hara. Lalu orang-orang akan berselisih. Aturan tidak berlaku di antara mereka, dan pepohonan pun akan menangis karenanya. Yakni perbuatan haram akan diterjang. Hari kiamat telah dekat dan orang-orang saling memakan. Ya, apalagi sekarang. Ya. Iya. Dalam riwayat dari Nu'man bin Bashir disebutkan bahwa ia berkata ketika Zaid bin Harijah radhiyallahu anhu meninggal dunia, aku menunggu datangnya, yaitu Utsman. Aku berpikir bahwa mungkin ia sedang mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Tiba-tiba kain yang menutupi wajah Zaid tersingkap. Lalu ia mengucapkan, Assalamualaikum. Sedangkan ketika itu sanak kerabatnya sedang berbincang-bincang. Maka ketika sedang sholat, aku mengucapkan Subhanallah. Zaid berkata, Zaid pun berkata, diamlah kalian. Sedangkan kelanjutan riwayat ini sebagian besar lafalnya sama dengan riwayat sebelumnya. Juga diriwayatkan beserta sanadnya oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abid Dunya dengan sanadnya dari Nu'man bin Bashir secara panjang lebar. Kemudian Zaid berkata, Utsman adalah Amirul Mukminin. Ia memaafkan banyak orang dari banyak kesalahan. 2 tahun telah berlalu dan masih tersisa 4 tahun tanpa huru-hara. Kemudian manusia akan berselisih. Mereka akan saling memakan, tidak berlaku peraturan di antara mereka. Para pemberani akan menangis. Kemudian orang-orang mukmin akan mengalami kemunduran. Zaid juga berkata, semua itu sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, perhatikanlah pemimpin kalian, dengarkan dan taatilah ia. Barang siapa dijadikan pemimpin, maka janganlah ia turut menyaksikan pertumpahan darah ketika terjadi huru-hara. Ketetapan Allah adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Allah Maha Besar, ada surga dan ada pula neraka. Para nabi dan siddiqin mengucapkan salam sejahtera bagi kalian. Wahai Abdullah bin Rawahah, tahukah kamu kabar mengenai Kharijah, ayah Zaid dan Sa'ad yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud? Kemudian Allah berfirman, kalla innaha ladhah nazza'atal lisyawa. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang-orang membelakang, dan yang berpaling dari agama. Setan mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Lalu suara itu diam. Dalam riwayat ini disebutkan pula ucapan Zaid, ini Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhammad, jadi Ahmad adalah Muhammad Rasulullah. Salam sejahtera, rahmat, ta'zim dan keberkahan Allah semoga tetap tercurah untukmu wahai Rasulullah. Ya. Kemudian diriwayatkan pula sanadnya oleh Imam Tabrani dari Nu'man bin Bashir, ia berkata ketika salah seorang di antara kami yang bernama Zaid bin Kharijah meninggal dunia, kami pun mengkafaninya dengan kain dan aku mengerjakan salat. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh orang-orang. Aku pun keluar untuk melihatnya. Ternyata aku melihat jenazah Zaid bergerak-gerak. Lalu berkata, orang yang paling tegas dan adil adalah hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, yang kuat dalam urusan pribadinya dan juga kuat dalam urusan agama.
Utsman bin Affan adalah Amirul Mukminin yang suci dan bisa menahan diri serta memaafkan kesalahan banyak orang. Telah berlalu 2 malam tahun tanpa huru-hara, 2 tahun tanpa huru-hara, dan masih tersisa 4 lagi. Kemudian orang-orang akan berselisih dan tidak berlaku aturan di antara mereka. Wahai sekalian manusia, perhatikanlah pemimpin kalian, dengarkanlah dan taatilah ini. Aku melihat Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Itulah kisah bagaimana seorang jenazah, ya, yaitu bisa bicara. Caranya itu untuk membenarkan, yaitu Nabi Muhammad, membenarkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, semua dibenarkan dan dikabarkan masih ada sisa, yaitu 4 tahun. Setelah itu ada huru-hara. Setelah nanti, yaitu sahabat Utsman, ya. Kemudian setelah Utsman itu dibunuh oleh orang Yahudi yang tidak tahu pada saat itu, akhirnya terjadilah perang, ya, antara sahabat dengan sahabat. Karena yang Muawiyah menuntut darahnya, yang membunuh ada di kalangan Ali. Nah, sedangkan Ali juga dia hati-hati, kan cari pembunuh juga susah juga. Akhirnya itulah sudah ketentuan, sehingga antara sahabat dengan sahabat perang. Ya, apalagi sekarang. Dan itu berkelanjutan sampai akhirnya diteruskan peperangan itu nanti di zaman Zaid, ya. Kok Zaid anaknya Muawiyah, siapa namanya? Allahu Akbar, anaknya si Muawiyah dengan nanti yang memenggal, yaitu perang dengan Hasan Husain, sehingga di padang Karbala itu. Oh enggak, tadi itu Zaid yang meninggal tadi, Zaid bin siapa namanya? Zaid bin Kharijah, itu sahabat yang meninggal, yang dia meninggal tapi bisa bicara, bisa menceritakan akan kejadian-kejadian seperti itu, ya. Jadi setelah itu, ya, akhirnya ada peperangan terus, ya, dan akhirnya sampai sekarang ini. Wallahu a'lam bis, dan semuanya sudah